Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Pembacaan kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun ini terdapat atau terambil dalam Injil Markus pasal 16, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Sekalipun Bapak dan Ibu saudara-saudara di rumah telah membacakannya, namun saya ingin untuk kita kembali, saya membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak dan Ibu kekasih Kristus, di hari yang bersejarah ini, yakni hari di mana kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus di masa yang lampau, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, sekalipun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman dalam seluruh aktivitas kita masing-masing. Kita patut bersyukur, saudara, karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk kita menikmati kehidupan ini, menikmati berkat yang selalu diberikan, terutama nafas kehidupan. Ada kesehatan yang Tuhan sediakan untuk kita, ada kekuatan yang semata-mata semuanya itu bersumber dari Tuhan. Bapak dan Ibu kekasih Kristus, mari kita memperhatikan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yakni Injil Markus pasal 16, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 16 ini sebenarnya dia terdiri dari 12 ayat dan diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Bila kita mencermati pembacaan ini, saudara, ada beberapa pokok cerita disampaikan penulis Injil Markus pada kita, yakni Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu yang kedua, Yesus mengutus murid-muridnya, dan yang ketiga, Yesus terangkat ke sorga. Tiga rangkaian cerita ini disatukan dalam satu cerita oleh penulis Injil Markus karena ada maksudnya. Penulis Injil Markus mau menjelaskan pikiran teologinya bahwa peristiwa kebangkitan, peristiwa kenaikan, dan perintah memberitakan Injil oleh para muridnya merupakan satu paket peristiwa. Sekali lagi, satu paket peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahwa oleh karena kebangkitan, Bapak dan Ibu, Yesus terangkat naik ke sorga. Dan oleh karena kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga itu, perintah memberitakan Injil ke segala penjuru dunia oleh para muridnya berlangsung. Tanpa ada kebangkitan dan tanpa ada kenaikan Yesus ke sorga, tak mungkin ada pemberitaan Injil yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, bahkan juga untuk kita semua. Kalau tidak ada kebangkitan, saudara, penampakan, kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada penampakan Yesus, kalau tidak ada kenaikan Yesus ke sorga, bagaimana para murid memiliki referensi pemberitaan Injil? Harus ada peristiwa-peristiwa itu, maka itu menjadi sumber pemberitaan Injil. Dan sampai sekarang kita memberitakan tentang kebangkitan Yesus, kita memberitakan tentang peristiwa kenaikan Yesus, karena
beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Kemenangan Yesus atas kuasa iblis tidak hanya ditandai oleh peristiwa kematian dan kebangkitannya, tetapi juga kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan itu bahkan harus dicatat sebagai puncak kemenangan setelah mengakhiri misi pembebasan manusia dari dosa dan maut. Kembalinya Yesus kepada Allah Bapanya menunjukkan bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas dunia dan manusia. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Iblis ditaklukkan. Dosa dan maut diganti dengan keselamatan dan kehidupan baru. Karena itu saudara-saudara, menghayati makna peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga merupakan salah satu panggilan Kristiani yang tidak dapat diabaikan oleh setiap orang percaya. Nah, secara khusus ayat 19 dan ayat 20 ini berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus dan misi penginjilan para muridnya. Sebelum terangkat ke sorga, saudara-saudara, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan misi penginjilan ke seluruh dunia. Penampakan-penampakan sebagaimana dicatat pada bagian-bagian sebelumnya memberikan penguatan dan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu hidup. Yesus bukan mati untuk selama-lamanya. Yesus itu hidup. Hidup dan membawa pembaharuan. Yesus meyakinkan para muridnya, karena sesudah ia meninggalkan mereka, misi penginjilan ke seluruh dunia harus berlangsung. Yesus menjaga kontinuitas atau pekerjaan dan perkembangan penginjilan yang harus terus berkelanjutan. Kontinuitas penginjilan dengan mengutus para muridnya. Ia berkata begini, saudara, di ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekalipun Yesus tidak lagi bersama secara fisik dengan murid-murid, ia tidak pernah meninggalkan mereka sendiri menjalankan misi penginjilan itu. Ia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai yang berkuasa dan memerintah bersama Allah Bapanya. Tidak hanya di sorga, tetapi juga di bumi. Perhatikan pernyataan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 berkata, kepadaku, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa misi penginjilan yang dilakukan murid-murid itu berlangsung di bawah kuasa Kristus, di bawah pengendalian Kristus. Kuasa Kristus itu berlaku di seluruh surga, bahkan di seluruh bumi. Kuasa Kristus berlaku secara holistis, menyeluruh di surga dan di bumi. Bapak dan Ibu kekasih Kristus, penulis Injil Markus mencatat bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan Yesus itu telah bangkit, telah menampakkan diri kepada semua muridnya, telah memberi perintah pemberitaan Injil kepada para muridnya, telah terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapanya, berkuasa atas sorga dan bumi, dan berkuasa atas segala pemberitaan Injil yang dilaksanakan oleh para muridnya. Pemberitaan Injil ke seluruh pelosok dunia, ke segala penjuru dunia. Itulah sebabnya dalam kesaksian Injil ini, saudara-saudara, penulis Markus berkata, Tuhan turut bekerja. Sekali lagi, Markus berkata, Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan Yesus turut bekerja, itu berarti para muridnya tidak sendiri.
Mereka bukan menjadi anak-anak yatim piatu. Yesus ada di antara mereka, bekerja bersama-sama dengan mereka, menginjili dunia ini. Oleh sebab itu, bukan hanya ada kesinambungan misi penginjilan semata, tetapi juga ada kesinambungan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus itu berkesinambungan, berjalan terus. Bukan saja ada kelanjutan dan perkembangan penginjilan dalam dunia ini semata, melainkan kehadiran dan keterlibatan Tuhan Yesus dalam kehidupan para muridnya ada dan selalu berlanjut tanpa mengenal batas waktu dan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan lain sebagainya. Yesus turut bekerja. Belajar dari catatan penulis Injil Markus ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal menjadi pengajaran bagi kita semua di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Catatan saya yang pertama untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian adalah, pertama, kita harus mengerti, saudara, kita harus mengerti bahwa gereja Kristen Injili di tanah Papua ini adalah gereja yang Injili, gereja yang bersifat dan berdasarkan pada Injil Kristus. Bukan hanya nilai-nilai Injil yang ada pada gereja ini, tetapi juga ia selalu ada dalam gerakan penginjilan dunia. Tugas penginjilan ini adalah kesinambungan misi Yesus dan murid-muridnya. Maka tidak bisa tidak gereja ini, kita semua, persekutuan orang-orang percaya, gereja itu, GKI ini harus mengikuti pola penginjilan Yesus, yaitu menjadi garam dan terang dalam setiap konteks sosial sekarang ini. Dalam situasi yang tidak begitu nyaman, dalam peristiwa kenaikan ini, penulis Injil Markus mengajak kita untuk menjadi penginjil, untuk memberitakan hal yang terbaik, memberitakan hal yang penuh sukacita, bercerita tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus, berbicara tentang hal-hal yang baik, bukan bercerita tentang hal-hal yang menakutkan, bukan menyampaikan berita-berita yang hoaks. Harus pemberitaan Injil, kesaksian orang percaya adalah kesaksian tentang kebenaran, kesaksian tentang motivasi, semangat dikala kita hidup dalam keterpurukan. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih di rumah, dalam penginjilan ini atau bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita, sesuai dengan janji kepada murid-muridnya, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak sendiri dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kita tidak sendiri menghadapi COVID yang terus berkembang di daerah kita, bahkan di dunia. Sekali lagi, kita tidak sendiri. Yesus ada dan selalu memberikan pengharapan. Dia membuktikan kepada kita bahwa Dia setia menyertai kita. Dia adalah Immanuel itu. Dia tidak hanya memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Dia tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang menghiburkan, hal-hal yang menguatkan,
berbicara tentang Injil itu, kabar baik itu. Tapi dengan penuh tegas dia menjelaskan pada kita. Dia menjelaskan bahwa kau tahu aku, Tuhan, menyertai kamu senantiasa, menjaga kamu senantiasa. Bukan untuk hari ini, tapi hari-hari yang akan datang. Sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah akan disingkirkan di dalam koridor kebenaran Allah. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu, hal yang terakhir, catatan saya kepada kita semua. Kesaksian penulis Injil Markus yang berkata bahwa Tuhan turut bekerja. Bukan saja pada soal penginjilan semata, melainkan bersifat holistis, menyeluruh dalam segala aspek kehidupan orang percaya. Itu berarti segala hal yang sedang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita sekarang ini, baik suka maupun duka, Tuhan sedang ikut bekerja di dalam segala kondisi. Sebagai orang percaya, hal terpenting dilakukan oleh kita dalam menghadapi wabah virus corona ini, saudara-saudara, senantiasa mengajak kita untuk tetap beriman, untuk tetap percaya. Percaya sama siapa? Percaya pada Yesus. Tidak hanya percaya, saudara, tapi berpengharapan. Berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang sedang berkuasa atas hidup kita, yang sedang terlibat dalam kondisi ini. Keterlibatan Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Keterlibatan Tuhan selalu menghasilkan damai sejahtera. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang terkasih, di hari kenaikan ini, 3 catatan tadi menjadi bahan perenungan kita semua. Dan saya mau katakan pada kita di penghujung renungan ini, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan ada dan Ia sedang ikut bekerja dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dan mungkin ada yang mengatakan bahwa setiap waktu dia berdoa terus supaya virus ini dapat saja tidak ada. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa virus ini tetap akan ada selalu dengan kita. Dan kita akan bersahabat dengannya. Sampai maksud Tuhan tiba melalui mereka-mereka yang dipercayakan untuk mencari dan mencari vaksin itu. Sampai menemukannya kembali. Maka doa kita adalah Tuhan berikan kekuatan pada kita, pada anak-anak kita, pada istri kita, pada suami kita, supaya kita tetap hidup di tengah-tengah kondisi ini, bersahabat dengan kondisi ini, sambil menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, kebersihan keluarga, kebersihan pribadi, sampai Tuhan yang ikut bekerja dengan kita itu akan memakai orang-orang yang terbaik, menemukan kondisi yang terbaik untuk kita semua. Kasih Kristus, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Sehat-sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Doa saya, Bapak dan Ibu selalu diberikan kekuatan dan pengharapan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan sedang bergerak, bekerja, turut ikut ambil bagian dalam seluruh pekerjaan penginjilan, tapi juga turut bekerja dalam segala pemberitaan kami lewat sikap, cara hidup kami,
sebagai orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami sekalian Bapa, dan ajar kami untuk memiliki pengharapan kepadamu ya Yesus Kristus. Di kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kau mengasihi mereka, menjaga dan menuntun mereka selalu. Ajar mereka agar mereka punya iman dan pengharapan. Ajar mereka untuk mengikuti seluruh protokoler, seluruh amanat, perintah yang disampaikan pemerintah dalam rangka membatasi ruang penyebaran virus corona. Virus ini begitu cepat menyebar, maka membuat banyak orang menjadi takut, dan kami semua menjadi gelisah. Namun firman Tuhan telah menegaskan tadi, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, tidak hanya dalam dunia penginjilan, tapi juga dalam dunia kehidupan setiap waktu. Berkati umat-Mu, hamba serahkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil, anak-anak kami yang ada di berbagai tempat, berbagai kabupaten, kota, provinsi. Mereka yang ada tinggal belajar, mereka yang sedang tinggal dan bekerja, bersama dengan keluarga, anak-anak, suami dan istri mereka. Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka semua. Anggota-anggota jemaat kami yang sakit dan dalam masa-masa pemulihan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang turut bekerja dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka semua di dalam kasih-Mu. Berkati mereka juga yang berhari ulang tahun dari tanggal 17 sampai hari ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menolong dan menjaga dengan panjang umur, usia yang bertambah. Kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka senantiasa menyertai dan membekali. Tuhan memberkati setiap keluarga masing-masing di setiap rumah tangga, baik yang ada di kompleks Perumnas 4 maupun ada beberapa anggota jemaat kami yang tinggal di kompleks-kompleks yang lain. Hamba berdoa juga menyerahkan para janda, duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan mengasihi. Berkati para penatua dan siamas, sekalipun kami tidak efektif bekerja, tapi kasih Tuhan selalu mengiringi kami dan memberikan kami motivasi untuk bekerja dari rumah demi pelayanan kepada jemaat. Tuhan juga memberkati tim penyemprotan yang sudah beberapa minggu semprot rumah di kompleks ini. Tuhan memberkati mereka dalam kasih-Mu. Memberkati semua orang yang kami kasihi. Berkati Kostor, TU, dan memberkati semua anak-anak muda kami, persekutuan kaum bapa, kaum ibu, para pemuda, anak-anak sekolah minggu yang tidak lagi bersekolah minggu. Berkati guru-guru mereka semua, bahkan PAUD Kanaan pun juga Tuhan memberkati. Ada beberapa anggota jemaat kami yang lain yang oleh karena tugas dan pekerjaan pergi, dan pada waktu pembatasan penerbangan mereka ada di kampung, mereka ada di kota-kota tempat mereka. Tuhan mengasihi, Tuhan tolong sampai mereka kembali ke sini. Berkati Bapak dan Ibu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Anak-anak yang libur, para mahasiswa, semua yang bekerja sebagai ASN, pemerintah Kota Madya Jayapura, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua tim COVID-19 kota, provinsi, gubernur dan wakil gubernur. Tanah Papua ini Tuhan, Engkau lihat bahwa jumlah yang terinfeksi dengan virus ini sudah bertambah terus. Secara khusus kami di Jayapura, kami berdoa Tuhan tolong mengajarkan seluruh masyarakat agar mereka mengerti
dan mengasihi sesama yang lain dengan cara membatasi ruang gerak mereka. Akhirnya Tuhan, terimalah doa kami, syafaat kami ini. Kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan turut bekerja dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang masa. Amin.